Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi SMP Muhammadiyah Pakem. Bertemu lagi dengan saya Pak Irfan, semoga tidak lupa dengan nama saya. Setelah kemarin kita sudah kenalan dan 4 kali ini kita sudah bertemu. Meskipun jarak memisahkan kita, tapi kita masih bisa mendengarkan satu sama yang lainnya. Oke, bertemu lagi dengan mata pelajaran tarikh bersama Pak Irfan. Nanti kita akan mempelajari yang kemarin. Tapi sebelum itu kita berharap semuanya, mendoakan semuanya agar dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih di rumah belum sarapan bisa disambil sarapan. Yang masih belum bangun dari tempat tidur untuk segera bangun. Dan yang masih ngantuk bisa cuci muka dulu agar tidak ngantuk. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin sudah kita bahas. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Oke. Kemarin kita sudah berbahas tentang bagaimana keadaan Arab sebelum Islam datang. Dan pada kali ini kita akan membahas sosok Rasulullah yang menyebarkan agama Islam. Siapakah dia? Tentunya kalian sudah mengetahui, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang akan kita pelajari, Pak? Kita nanti akan mempelajari secara umum, baik itu profilnya, kemudian latar belakangnya, kemudian perjalanan hidupnya bagaimana. Nah, untuk itu mari kita simak materi yang akan Pak Irfan jelaskan. Oke, Nabi Muhammad SAW, kalian mesti sudah hafal, apalagi ketika TPA, ketika kalian kecil, kalian diajari. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Pak Irfan kemarin sudah sampaikan bahwa tahun gajah itu diambil dari peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah. Nah, pada tahun itu Nabi Muhammad lahir, maka dinamakan tahun gajah. Kenapa? Karena dulu belum ada penanggalan tahun yang seperti sekarang ini. Misal 1441 Hijriah belum ada. Itu ya, tahun kalender Hijriah belum ada, maka diambil dari sebuah peristiwa untuk mengingat suatu tahun. Nah, lahirnya kurang lebih tahun 579 Masehi, sekarang sudah tahun 2020, berarti 2020 dikurangi 579 Masehi, kurang lebih sekitar 1400-an tahun yang lalu Rasulullah lahir di dunia ini. Ayahnya bernama Abdullah, kemudian ibunya bernama Aminah, pamannya ya kalian sudah mengetahui, simbahnya juga kalian sudah mengetahui tentunya ya, kita tidak tampilkan di sini. Kakeknya bernama Abdul Muthalib dan beliau memiliki 6 orang anak, diantaranya Qasim, Zainab, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Keluarganya berasal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Jadi suku Quraisy itu meliputi beberapa bani. Nabi Muhammad dilahirkan dari keluarga Bani Hashim. Nah, selanjutnya sisi menarik dari Nabi Muhammad ini adalah meskipun beliau belum beranjak dewasa atau sekitar remaja-remaja lah, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Karena apa? Beliau menjadi orang yang dipercaya pada waktu itu. Meskipun belum Islam turun, tapi beliau sudah dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya di lingkungannya. Itulah sosok Nabi Muhammad, profilnya kurang lebih secara singkat seperti itu. Dimohon pada pertemuan selanjutnya kalian sudah hafal. Jangan sampai kalian melupakan profil baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artis saja kalian bisa hafal tanggal lahirnya, IG-nya apa, YouTube-nya apa. Masa kalian sama Nabi sendiri nggak hafal, gitu ya? Oke. Selanjutnya, ini perjalanan hidupnya. Pak Irfan buat sekitar ada 11. Ini agar memudahkan kalian untuk mengetahui bagaimana perjalanan Rasulullah ketika dia hidup. Yang pertama, lahir tanggal 12 Rabiul Awal tadi. Setelah lahir mendapat gelar Al-Amin, bertambah usia sekitar 12 tahun. Kemudian di umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, yaitu karena beliau pernah bekerja sama dengan Khadijah dalam hal perdagangan. Karena sifat kejujurannya, Khadijah pun tertarik dan kemudian menikah dengan Nabi Muhammad. Dan dianugerahkan 6 orang anak tadi. Selanjutnya mendapat wahyu pertama umur 40 tahun di Gua Hira. Nah, kalian tentunya sudah hafal. Wahyu pertama yang turun apa? Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi dan seterusnya. Kemudian setelah itu ketika mendapat wahyu, Rasulullah tidak langsung berdakwah, tidak langsung bikin pengajian akbar, tidak langsung bikin Zoom meeting gitu ya, karena belum ada. Nah, Rasulullah berdakwah secara
sembunyi-sembunyi karena belum ada perintah berdakwah secara terang-terangan. Maka yang diajak untuk masuk Islam yang pertama adalah istrinya tentu saja. Karena setelah beliau pulang dari Gua Hira mendapatkan wahyu, istrinya lah yang diceritani. Nah, kemudian ada juga Ali bin Abi Thalib, kemudian ada juga Zaid bin Haritsah selaku mantan budak yang telah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah beberapa waktu dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu Rasulullah meneruskan dakwah secara terang-terangan, mulai disebarluaskan. Awalnya memang mendapatkan pertentangan yang luar biasa, bahkan dari pamannya sendiri yaitu Abu Jahal, bahkan sampai mau dibunuh Rasulullah. Lalu berkat tolongan dari paman yang satunya Hamzah, Rasulullah berhasil diselamatkan dan akhirnya mendapat dukungan yang luar biasa dari Hamzah. Nah, ketika sudah berserat terang-terangan, ternyata ancaman dari kaum kafir semakin luar biasa, sehingga Rasulullah menyadari bahwa di Mekah sudah tidak aman karena banyak nyawa-nyawa dari umat Islam yang terancam. Lalu Rasulullah setelah berhijrah ke beberapa wilayah ditolak, akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Perjalanan ke Madinah beliau lalui dengan bergelombang, tidak sekaligus. Karena apa? Nanti akan ketahuan. Kalau ketahuan nanti dikejar, tertangkap, dikembalikan lagi ke Madinah, ke Makkah, dan disiksa lagi. Maka melalui rute yang agak berbeda, gitu ya. Maka kalau kalian kenal sejarahnya, Rasulullah pernah singgah di gua. Di situ ada sarang laba-labanya dan sarang laba-labanya tidak rusak, sehingga orang kafir mengira tidak akan ada orang yang masuk di dalamnya. Nah, itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian sebagai siswa-siswi muslim wajib mengimani adanya Allah, dan terkadang pertolongan Allah itu tidak bisa kita sangka-sangka sebelumnya. Selanjutnya, setelah hijrah tentunya berdakwah di Madinah, dan berbeda dengan yang di Mekah. Ketika Rasulullah dakwah di Madinah, Rasulullah disambut dengan hangat, disambut dengan duka cita, disambut dengan rasa bahagia. Akhirnya Rasulullah bisa mendamaikan, bisa memimpin kota Madinah. Meskipun di Madinah tidak hanya umat Islam, ada juga umat Yahudi gitu ya, dan juga ada umat-umat yang lain, tapi tetap bisa hidup akur. Selanjutnya, setelah dakwah di Madinah, ternyata kaum Quraisy, kaum kafir Mekah itu menyerang umat muslim. Akhirnya terjadilah beberapa peperangan, diantaranya adalah perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Nah, lalu sampai akhirnya pada semakin berjalannya waktu, umat Islam semakin banyak, lalu Rasulullah mengerahkan ribuan pasukan ke Mekah untuk melakukan Fathul Mekah. Apa itu? Yaitu penaklukan kota Mekah. Dilakukan secara damai, jadi tidak dilakukan dengan kekerasan, tapi secara damai. Nah, setelah Rasulullah berhasil menaklukkan Mekah, maka Mekah, Madinah sudah memiliki umat Islam yang banyak. Nah, setelah kemudian Rasulullah berhasil menjalankan misi dakwahnya, akhirnya sampailah Rasulullah kepada haji wada, artinya haji perpisahan. Kenapa perpisahan? Karena itulah haji terakhir Rasulullah melaksanakannya. Dan di pidatonya sudah kelihatan, ini tanda-tandanya Rasulullah sudah mau berpisah atau sudah mau diambil oleh Yang Maha Kuasa. Sudah mulai cemas seperti itu. Dan ternyata betul, setelah haji wada, beberapa waktu kemudian Rasulullah meninggal pada usia ke-63 tahun. Anak-anak semuanya, itulah beberapa perjalanan singkat yang dilalui oleh baginda Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang menjadi cerminan kita bahwa di dalam perjalanan hidupnya Rasulullah mengalami banyak lika-liku. Kalau kalian merasa kalian menjadi hamba yang paling sengsara, jangan seperti itu, karena mungkin kalian atau kita jarang bersyukur atau masih kurang dalam bersyukur. Dan menjadi umat Islam tentu kita juga harus mengetahui sejarah orang yang membawa agama itu. Jangan sampai nama artis, keluarga artis, akun media sosial artis kita hafal, tapi Nabi kita sendiri kita lupa, bahkan tidak tahu. Nah, itulah yang bisa Pak Irfan sampaikan secara umum dulu ya. Pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara lebih rinci lagi bersama dengan Pak Irfan. Itulah pertemuan yang pertama hari ini, saya kira cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Dan untuk kisah lebih lanjut, apabila kalian terlewatkan atau ingin mengetahui lebih rinci lagi, silahkan kalian cari film di YouTube, itu ada namanya The Messenger. Di situ diceritakan dari Rasulullah sebelum lahir sampai wafatnya Rasulullah. Bisa dilihat di internet gitu ya, kalian saya yakin sudah bisa menggunakan internet dengan baik dan benar gitu. Terima kasih dari Pak Irfan, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.